kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa bersama-sama berkumpul untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita melangkah ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Azeslin, Clara Nelviana, Jessia Upe, Jirasni, Dewi Kairani, Elma Sulistian, Munawati, Muhammad sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, saya langsung saja serahkan kepada pemateri pertama, kepada saudara Muhammad Rahmi Fajar. Saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi mengenai operasi unit kontrol. Ini kita mengetahui operasi unit kontrol itu adalah unit operasi unit kontrol atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetical Logical. Control unit yaitu untuk mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Kontrol unit menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Yang terdiri dari dua jenis, yaitu single dan multi control. Sedangkan input control ialah kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya. Sinyal-sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit kontrol meliputi sinyal-sinyal register, instruksi, pewaktu, flag, dan sinyal bus kontrol. Adapun bagian-bagian dari operasi mikro yaitu komputer menjalankan program, ambil atau jalankan siklus. Ketiga, setiap siklus memiliki sejumlah langkah. Yang keempat, operasi mikro. Yang kelima, setiap langkah sangat sedikit. Dan yang terakhir, operasi atomic CPU. Next. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada diagram constituent element of program execution berikut. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudara Rahmi Fajar. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya kepada saudari Dewi Kairani, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Page for register. Adapun langkah-langkahnya yaitu daftar alamat memori atau MIR dengan cara terhubung ke jalur alamat bus sistem. Ini menentukan alamat dalam memori untuk operasi baca atau tulis.
Yang kedua, Memory Buffer Register atau MBR. Terhubung ke jalur data bus sistem, ini berisi nilai yang akan disimpan dalam memori atau nilai terakhir yang dibaca dari memori. Yang ketiga, penghitung program atau PC. Memegang alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Daftar instruksi atau IR. Menyimpan instruksi terakhir yang diambil. Next. Page sequence. Alamat instruksi berikutnya ada di PC. Selanjutnya alamat MIR ditempatkan di bus alamat. Selanjutnya masalah unit kontrol perintah baca. Selanjutnya hasil data dari memori muncul di bus data. Data dari bus data disalin ke MBR. PC bertambah 1 atau sejajar dengan pengambilan data dari memori. Data instruksi dipindahkan ke MBR ke IR. Dan yang terakhir, MBR sekarang gratis untuk pengambilan data lebih lanjut. Next. Next, selanjutnya. Page queue simbolik. Secara simbolis kita dapat menulis urutan peristiwa ini sebagai berikut. Unit pertama kali pindahkan konten PC ke MIR. Kedua, unit waktu kedua pindahkan konten lokasi memori yang ditentukan oleh MIR ke MBR bertambah dengan 1 isi pieces. Dan terakhir, unit ketiga kalinya pindahkan konten konten MBR ke IR. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Deci Rasni untuk melanjutkan materi. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang Rulers of Clock Cycle Grouping atau aturan untuk pengelompokan siklus waktu. Urutan yang baik yaitu harus untuk mengikuti aturan berikut atau proper sequence must be allowed, di mana MAR yaitu PC harus diikuti dengan MBR dan memori. Avoided atau harus menghindari terjadinya konflik, yaitu tidak perlu membaca dan menulis register yang sama pada saat yang sama. Dan MBR yaitu MBR diikuti dengan IR dan memori. Kemudian di mana aktivasi IR dan MBR tidak boleh dilakukan pada siklus bersamaan. Kemudian PC kita tambahkan satu di mana menggunakan ALU dan ALU dan mungkin diperlukan additional macro operation. Next. Kemudian indirect cycle.
yaitu MAR ke IR, di mana alamat IR diisikan ke MAR. Kemudian yang kedua itu memori diisikan ke MBR, IR address, yang artinya alamat dari MBR diisikan ke alamat IR. MBR berisi alamat IR sekarang dalam keadaan yang sama, seolah tinggal kita langsung telah digunakan. Dan yang terakhir itu apa yang next. Interrupt cycle. Aliran interrupt cycle terlihat 3, yaitu di mana isi PMBR, yang kode yaitu alamat address yang disimpan diteruskan ke MAR, dan kemudian yang ketiga itu MBR diteruskan ke memori. Ini adalah minimum mungkin operasi mikro ditambahkan untuk dapat mendapatkan alamat. ND di konteks penyimpanan dilakukan dengan rutinitas dengan penanganan interupsi, bukan dengan operasi mikro. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Rasmi. Berikutnya saya persilahkan kepada saudara Muhammad Iqbal untuk membacakan materinya. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materinya dari berkaitan dengan interrupt cycle. Interrupt cycle ini dibagi atas 4. Yang pertama yaitu T1 MBR PC, yang kedua T2 MAR set address, yang ketiga T3 memori MBR, yang keempat ini adalah minimum, mungkin operasi mikro tambahan untuk mendapatkan alamat ND. Konteks penyimpanan dilakukan dengan rutinitas penanganan interupsi, bukan operasi mikro. Next. Slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu increment and skip of 0. Yang ini dibagi atas MAR AER address, yang kedua yaitu MBR memori, yang ketiga MBR plus 1, yang keempat memori MBR, yang kelima if is a single micro operation, yang keenam micro operation down dari. Next. Untuk flowchart-nya dapat dilihat dari gambar berikut. Yang pertama ini meliputi ICC, yang di ICC ini terbagi atas 4 lagi: setup interrupt, opcode, read address, dan fetch instruction.
untuk setup interrupt sendiri ini terbagi lagi ke ICC sampai dengan 0. Dan seterusnya dapat lihat pada gambar. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, Saudara Muhammad Iqbal. Berikutnya kepada Saudara Azizlin, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya bacakan itu functional requirements. Nah, proses functional requirements ini terdiri atas 3, yaitu menentukan elemen dasar prosesor, menjelaskan kinerja prosesor operasi mikro, dan menentukan fungsi yang harus dilakukan oleh unit control. Selanjutnya, next. Selanjutnya, basic element of processor, yaitu terdiri atas ALU. Yang pertama ALU, yang kedua register, ketiga internal data path, yang keempat external data path, yang kelima control unit. Nah, ALU adalah esensi fungsional dari sebuah komputer, sedangkan register digunakan untuk menyimpan data internal ke prosesor. Beberapa register berisi informasi status yang diperlukan untuk mengelola pengurutan instruksi, misalnya kata status program. Lainnya berisi data yang masuk atau berasal dari modul ALU, memori, dan I/O. Jalur data internal digunakan untuk memindahkan data antar register dan antar register dan ALU. Jalur data eksternal menghubungkan register ke modul memori dan I/O, seringkali melalui bus system. Unit control menyebabkan operasi terjadi di dalam prosesor. Next. Types of micro operation terdiri atas transfer data antar register, transfer data dari register ke eksternal, transfer data dari eksternal ke register, dan melakukan operasi aritmatika atau logika. Menggunakan register untuk input dan output. Next. Next, cuy. Selanjutnya yaitu function of control unit. Nah, unit control ini terdiri atas 2, yaitu pengurutan. Dalam unit control ini menyebabkan prosesor melangkah melalui serangkaian operasi mikro dalam urutan yang tepat berdasarkan program yang sedang dijalankan. Yang kedua, eksekusi. Dalam unit control ini menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Zeslim. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Elma. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kontrol signal secara umum menyebabkan salah satu dari hal berikut, seperti
pembukaan atau penutupan dari gerbang-gerbang logika transfer data antara register-register dan pengoperasian ALU. Kontrol signal meliputi yang pertama yaitu clock atau pewaktu. Pewaktu adalah cara unit kontrol dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Yang kedua ada register instruksi. Kode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga ada flag. Flag ini diperlukan oleh unit kontrol untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang keempat, sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian kontrol bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Next. Sini. Jaringanku kah? Baik, model of control unit dapat dilihat pada layar. Ayo. Next. Kontrol signal keluaran. Yang pertama, sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input atau output. Next. Urutan yang baik harus mengikuti aturan berikut. Untuk MAR, yang pertama PC harus diikuti dengan MBR. Yang kedua memori. Yang ketiga harus menghindari terjadinya konflik. Yang keempat, tidak boleh melakukan pembacaan dan penulisan terhadap register yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Untuk MBR, yang pertama memori dan aktivitas IR. Yang kedua, MBR tidak boleh dilakukan pada siklus yang bersamaan. Next. Data pens and control signals dapat dilihat pada layar yang terang. Next. Untuk organisasi internal biasanya bus internalnya tunggal dan gerbang mengontrol pergerakan data ke dalam dan keluar bus. Sinyal kontrol yang transfer data ke dan dari bus sistem eksternal. Dan yang terakhir, register sementara diperlukan untuk pengoperasian ALU yang benar. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada saudari Elosis. Selanjutnya saya persilakan kepada Munawati untuk melanjutkan materi presentasi. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan materinya, yaitu CPU Wide Internal Bus atau CPU dengan bus internal, di mana gambar ini menerangkan bahwa sinyal kontrol disediakan untuk pergerakan data ke dalam luar bus dari setiap register. Sinyal kontrol tambahan mengontrol transfer data ke dan dari bus sistem eksternal dan pengoperasian ALU. Dua register baru berlabel Y dan Z telah ditambahkan ke organisasi ini. Organisasi ini diperlukan untuk operasi ALU yang tepat. Ketika operasi yang melibatkan dua operan dilakukan, satu dapat diperoleh dari bus internal, tetapi yang lain harus diperoleh dari sumber lain. AC dapat digunakan untuk tujuan ini, tetapi ini membatasi fleksibilitas sistem dan tidak akan bekerja dengan prosesor dengan beberapa register tujuan umum. Register Y menyediakan penyimpanan sementara untuk input lainnya. ALU adalah sirkuit kombinatorial. Ya, next. Yang kedua yaitu Intel 8085 CPU block diagram, di mana Intel 8085 diagram ini menjelaskan bahwa unit kontrol diidentifikasi memiliki dua komponen berlabel, satu dekoder instruksi dan pengkodean siklus mesin, dan dua waktu dan kontrol diskusi. Tentang komponen pertama ditangguhkan hingga bagian berikutnya. Inti dari unit kontrol adalah modul waktu dan kontrol. Modul ini mencangkup jam dan menerima sebagai input instruksi saat ini dan beberapa sinyal kontrol eksternal. Outputnya terdiri sinyal kontrol ke komponen lain dari prosesor ditambah sinyal kontrol ke bus sistem eksternal. Waktu operasi prosesor disinkronkan oleh jam dan dikendalikan oleh unit kontrol dengan sinyal kontrol. Setiap siklus instruksi dibagi menjadi dari 1 hingga 5 siklus mesin. Setiap siklus mesin pada gilirannya dibagi menjadi dari 3 hingga 5 negara bagian. Setiap negara bagian berlangsung satu siklus jam. Selama keadaan prosesor melakukan satu atau set operasi mikro simultan sebagai ditentukan oleh sinyal kontrol. Next. Yang ketiga yaitu Intel 8085 pin configuration, di mana gambar ini memberikan contoh waktu yang menunjukkan nilai sinyal kontrol eksternal. Tentu saja pada saat yang sama unit kontrol menghasilkan sinyal kontrol internal yang mengontrol transfer data internal. Diagram menunjukkan siklus instruksi. Untuk instruksi out diperlukan 3 siklus mesin. Selama yang pertama instruksi out diambil, siklus mesin kedua mengambil paruh kedua instruksi yang berisi jumlah perangkat I/O yang dipilih untuk output. Selama siklus ketiga, isi AC ditulis ke perangkat dipilih melalui bus data.
Pulsa address LED enable ALE menandakan dimulainya setiap siklus mesin dari unit kontrol. Pulsa ALE memperingatkan sirkuit eksternal selama status waktu dari siklus mesin. Unit kontrol menetapkan sinyal IOM untuk menunjukkan bahwa ini adalah operasi memori. Juga unit kontrol menyebabkan isi PC ditempatkan pada next. Yang selanjutnya Intel 8085 Out Instruction Timing Diagram atau diagram waktu untuk instruksi Intel 8085 Out, di mana gambar ini menjelaskan bahwa alamat dan bus alamat atau data dengan tepi jatuh dari pulsa ALE. Modul lain di bus menyimpan alamat. Selama status waktu, modul memori yang dialamatkan menempatkan konten lokasi memori yang dialamatkan pada bus alamat atau data. Untuk kontrol menetapkan sinyal read kontrol untuk menunjukkan pembacaan, tetapi menunggu hingga waktu untuk menyalin dari bus. Ini memberi modul memori waktu untuk meletakkan data di bus dan agar level sinyal stabil. Next. Yang selanjutnya yaitu hardware implementation atau implementasi tertanam, di mana implementasi tertanam ini membahas unit kontrol dalam hal input, output, dan fungsinya. Dalam implementasi tertanam, unit kontrol pada dasarnya adalah sirkuit mesin negara. Sinyal logika inputnya diubah menjadi satu set sinyal logika output yang merupakan sinyal kontrol. Input unit kontrol menggambarkan unit kontrol seperti yang telah kita bahas sejauh ini. Input kunci adalah register instruksi, jam, bendera, dan sinyal kontrol. Dalam kasus bendera dan sinyal bus kontrol, setiap bit unit ini biasanya memiliki beberapa arti, misalnya overflow, namun dua input lainnya tidak secara langsung berguna untuk unit kontrol. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Munawati. Untuk pemateri yang terakhir, Saudari Clara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang implementasi tertanam. Implementasi tertanam jam. Berikut kegunaan jam untuk implementasi tertanam. Urutan pulsa berulang berguna untuk mengukur durasi operasi mikro. Harus cukup lama untuk memungkinkan perempatan sinyal kontrol yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam siklus instruksi. Perlu penghitungan dengan sinyal kontrol yang berbeda untuk T1, T2, dan lain-lain. Dalam implementasi tertanam, unit kontrol pada dasarnya adalah discrete mesin negara. Sinyal logika inputnya diubah menjadi suatu set sinyal logika output yang merupakan sinyal kontrol. Unit kontrol, unit kunci adalah register instruksi jam, bendera, dan sinyal bus kontrol. Dalam kasus bendera dan sinyal bus kontrol,
Setiap bit individu biasanya memiliki beberapa arti hanya overflow. Namun dua input lainnya tidak secara langsung berguna untuk unit control. Unit control menggunakan kode dan akan melakukan tindakan yang berbeda, mengeluarkan sinyal kontrol yang berbeda. Instruksi yang mengambil input yang dikodekan dan menghasilkan suatu output. Bagian jam dari unit control mengeluarkan ukuran pulsa yang berulang. Ini berguna untuk mengukur durasi operasi mikro. Pada dasarnya harus cukup sama untuk memungkinkan propagasi sinyal di sepanjang jalur data dan melakukan sirkuit prosesor. Namun, seperti yang telah kita lihat, unit control memancarkan sinyal kontrol yang berbeda pada unit waktu yang berbeda dalam satu siklus instruksi. Jadi kita perhitungkan sebagai input ke unit kontrol dengan sinyal kontrol yang berbeda digunakan untuk T1 dan T2 dan sebagainya. Pada akhir siklus instruksi, unit kontrol harus memberi umpan balik ke perhitungan untuk menginisiasikannya kembali di T1. Next. Jadi pada gambar ini adalah contoh unit kontrol dengan input yang didekodekan. Next. Selanjutnya yaitu masalah desain kabel keras atau problem white height wither design. Masalah-masalahnya itu ada 4. Yang pertama, logika penyertaan dan operasi mikro yang kompleks. Yang kedua, sulit untuk dirancang dan diuji. Yang ketiga, desain yang tidak fleksibel. Dan yang terakhir, the vehicle untuk menambahkan instruksi baru. Mungkin itu dari saya. Untuk kesempatannya, sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi sekiranya presentasi dari kelompok kami. Adapun lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup saja presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.